Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Handes Dasman Lanin, MPD PhD, dan Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Judul presentasi kali ini adalah Kepemimpinan Organisasi, yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Adit Irawan, Azaki Fevaregi, Bulan Sakira Effendi, Feby Febrianti, Nabila Azara Putri, Yoga Setiawan. Materi yang pertama, 1. Pengertian kepemimpinan organisasi. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Maka, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Miftah Toha menjelaskan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, Hadari memandang kepemimpinan dari dua konteks. Yang pertama, struktural dan non-struktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang ketiga, Tanenbaum dan Massari menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. Yang keempat, Harold Kons menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, seni atau proses memengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias. Yang kelima, Frigon menjelaskan leadership is the art and science of getting others to perform and achieve vision. Yang keenam, Nanus mengemukakan leadership role in policy formation has a solid foundation in practice and is safely sort of usurping a governing board's prerogative in establishing policy. Yang ketujuh, Overton berpendapat leadership is ability to get work done and through others while gaining them confidence and cooperation. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yoga Setiawan. Kepada Yoga dipersilakan. 2. Pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. 1. Pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditary, dalam kurung turun-temurun. Pendekatan secara turun-temurun bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau latihan, tetapi dari menerima warisan, sehingga menjamin kepemimpinan dalam garis turun-temurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikut, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Kemudian timbul teori baru, yaitu physical characteristic theory, dalam kurung teori dari fisik. Kemudian timbul lagi bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Para ahli umumnya memiliki pandangan perlunya seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan pendekatan sifat. Sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Cakap cerdik dan jujur. C. Sejahtera jasmani dan rohani. D. Tegas, berani, disiplin dan efisien. E. Bijaksana dan manusiawi. F. Berilmu. G. Bersemangat tinggi. H. Berjiwa matang dan berkemampuan keras. I. Mempunyai motivasi kerja tinggi. J. Mampu membuat adil.
apakah mampu membuat rencana dan keputusan. I. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar. M. Mendahulukan kepentingan orang lain. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara menegakkan disiplin, cara pengawasan, dan lain-lain. Bila dalam melakukan tindakan dengan cara lugas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik dan yang bersalah langsung dihukum. Gaya kepemimpinan itu cenderung bergaya otoriter. 3. Pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way, satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Padahal kenyataan tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus, bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda, lingkungan yang berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Selanjutnya, pendekatan terbalik. Sotle dan Blanford memadukan berbagai teori dalam pendekatan kepemimpinan situasional, dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Teori-teori yang dipadukan adalah A. Perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang B. Perpaduan teori motivasi dua faktor teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Yang C. Perpaduan antara 4 sistem manajemen teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Yang D. Perpaduan antara teori X dan Y teori tingkat kematangan bawahan dengan kematangan situasional. Yang E. Perpaduan antara pola perilaku A dan B teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang F. Perpaduan antara 4 anggapan tentang orang teori kematangan bawahan dengan kepemimpinan situasional. Yang G. Perpaduan antara teori ego state teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang H. Perpaduan antara teori Lev Position teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang I. Perpaduan antara teori sistem kontrol teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang J. Perpaduan antara teori dasar daya teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang K. Perpaduan antara teori Parent Effectiveness Training teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang L. Perpaduan antara teori pertumbuhan organisasi dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang M. Perpaduan antara teori proses pertumbuhan organisasi teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang N. Perpaduan antara teori siklus perubahan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang O. Perpaduan antara teori modifikasi perilaku teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang P. Perpaduan antara teori portfolio analysis teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Sekian dari saya. Pendekatan keahlian. Pendekatan keahlian punya fokus yang sama dengan pendekatan sifat yang individu pemimpin. Bedanya jika pendekatan sifat menekankan pada karakter personal pemimpin yang bersifat given by God, maka pendekatan keahlian menekankan pada keahlian dan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin organisasi. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena
Lingkungan yang berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Heiser dan Blanchard membedakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Telling. Telling merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri tinggi tugas, rendah hubungan. Pemimpin memberikan perintah khusus, pengawasan dilakukan secara ketat, dan pimpinan menerapkan kepada bawahannya apa yang harus dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan harus dilaksanakan pekerjaan itu, dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Dan yang nomor 2, selling. Selling merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri tinggi tugas dan hubungan. Pemimpin menerapkan keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan untuk penjelasan. Pemimpin masih banyak melakukan pengarahan, dan pemimpin mulai melakukan komunikasi 2 arah. Partisipasi. Partisipasi merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri tinggi hubungan dan rendah tugas. Pemimpin dan bawahannya saling memberikan gagasan. Pemimpin dan bawahannya bersama-sama membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah delegating. Delegating merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri rendah hubungan dan rendah tugas, keputusan dan pelaksanaan kepada bawahannya. Hanya segitu presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Lebih kurang kami ucapkan